Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jeldan Ahmadul Karim dari kelas 9C. Saya akan membacakan kisah Salabah yang enggan bercakat. Dahulu kala hiduplah Salabah yang merupakan bagian dari kaum Ansor. Ia hidup dalam jeratan kemiskinan. Meski dalam keadaan miskin, Salabah dikenal sebagai orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu ketika saat Salabah mulai muak dengan kemiskinan yang dialami, ia membujuk Rasulullah agar mendoakan menjadi orang yang kaya raya. Salabah berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar Allah melimpahkan harta yang banyak." Namun permintaan Salabah tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Rasul menjawab, "Wahai Salabah, sesungguhnya sedikit jasa sesuatu yang bisa engkau syukuri jauh lebih baik daripada yang banyak, namun tidak mampu engkau syukuri. Bukankah engkau memiliki suri tauladan dari Rasulullah yang tidak hidup dengan harta berlimpah? Demi zat yang jiwa berada di tangannya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak, maka semua itu akan terjadi." Mendapat jawaban demikian, Salabah kecewa. Namun tetap tidak mengurungkan niatnya. Salabah terus mendesak Rasulullah agar mendoakan menjadi orang kaya. Rasulullah paham benar bahwa seorang bisa lalai karena harta dunia, sehingga jika Rasul mendoakannya, ditakutkan Salabah akan ingkar kepada Allah. Salabah yang saat itu sangat berambisi menjadi orang kaya, akhirnya mampu meluluhkan hati Rasulullah dengan sebuah janji bahwa ia akan tetap istiqomah di jalan Allah. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan dan dimilikilah seekor kambing oleh Salabah. Hari demi hari kemudian dilalui Salabah dengan kesibukan merawat dan mengembangbiakan kambingnya. Berkat keuletannya, kambingnya pun bertambah banyak hingga membuat kota Madinah sesak dipenuhi kambing. Menyikapi keadaan tersebut, Salabah memindahkan tempat gembala kambing-kambingnya di sebuah lembah luar kota Madinah. Salabah yang semakin sibuk mengurus kambing-kambingnya akhirnya perlahan mulai meninggalkan sholat. Bahkan ketika salah seorang utusan Rasulullah mendatanginya untuk meminta zakat dan Salabah ia menolaknya dengan dalih zakat hanyalah pajak belaka. Utusan Rasulullah itu lalu menyampaikan apa yang dikatakan Salabah hingga membuat Rasulullah SAW geram. Rasul berkata, "Sungguh celakalah engkau, sungguh celakalah ia." Kejadian yang dalami Salabah di atas menjadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 75-76 yang artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Sadar akan perbuatannya yang melampaui batas Salabah, ia memohon ampun kepada Rasulullah dan bersedia membayar zakat. Akan tetapi Rasulullah terlanjur mendapat perintah dari Allah agar tidak menerima zakat dari Salabah sebagai akibat dari kekikiran dan kecengkakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.